Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania dari kelas Epidemiologi 22 dengan NIM C22130. Selamat datang di video tugas saya tentang epidemiologi reproduksi. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana epidemiologi membantu kita memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi di masyarakat, mulai dari kesehatan ibu dan anak sehingga masalah seperti penyakit menular seksual dan perencanaan keluarga. Melalui pendekatan ilmiah ini, kita akan dapat melihat bagaimana data dan penelitian epidemiologi dapat berperan penting dalam perencanaan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan reproduksi di populasi. Epidemiologi reproduksi mempelajari bagaimana faktor-faktor sosial, biologis, dan lingkungan mempengaruhi kesehatan reproduksi manusia seperti kehamilan, kelahiran, fertilitas, penyakit menular seksual atau PMS, serta gangguan reproduksi. Epidemiologi reproduksi tidak hanya berperan penting dalam memahami dan mencegah berbagai masalah kesehatan reproduksi, tetapi juga dalam merancang intervensi yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Epidemiologi reproduksi adalah cabang dari epidemiologi yang mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi dan bagaimana penyakit atau kondisi reproduksi menyebar dalam populasi. Beberapa komponen penting dalam epidemiologi reproduksi meliputi faktor risiko, prevalensi, dan insidensi. Ruang lingkup epidemiologi reproduksi mencakup berbagai aspek yang berfokus pada kesehatan reproduksi individu maupun populasi. Fertilitas dan kesehatan ibu dan anak, penyakit menular seksual, PMS, kontrasepsi, keluarga berencana, gangguan reproduksi, dan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Contoh dari penyakit reproduksi yaitu kanker serviks. Penyebab kanker serviks. Infeksi HPS adalah penyebab utama kanker serviks. Virus ini menyebar melalui kontak seksual dan sebagian besar orang yang terinfeksi HPS tidak mengembangkan kanker. Namun pada sebagian kecil kasus, infeksi HPS termaksud lama dan dapat menyebabkan perubahan sel di serviks yang berkembang menjadi kanker. Ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengembangkan kanker serviks, termaksud pertama yaitu merokok. Merokok dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh yang dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk meningkatkan infeksi HPV. Sistem kekebalan tubuh yang lemah, kondisi seperti HIV dan AIDS, atau penggunaan obat-obatan yang menekan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko kanker serviks. Kondisi kesehatan reproduksi. Wanita yang memiliki banyak anak atau memiliki riwayat infeksi menular seksual lainnya memiliki risiko yang lebih tinggi. Penggunaan kontrasepsi oral dalam jangka panjang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pil kontrasepsi jangka panjang lebih dari 5 tahun dapat meningkatkan risiko kanker serviks. Riwayat keluarga atau genetik. Wanita yang memiliki riwayat kanker serviks dalam keluarga mereka, meskipun faktor ini tidak menyebabkan faktor infeksi, tetapi dapat memiliki risiko yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya itu, epidemiologi merupakan bidang penting dalam kesehatan masyarakat yang berfokus pada analisis, distribusi, dan determinan kesehatan reproduksi, termaksud penyakit dan gangguan yang mempengaruhi sistem reproduksi manusia. Dalam memahami faktor-faktor seperti penyakit menular seksual, masalah hormonal, infertilitas, serta faktor sosial dan perilaku, kita dapat mengidentifikasi kelompok berisiko dan merancang strategi perencanaan serta intervensi yang lebih efektif. Penelitian dan data epidemiologi yang kuat sangat diperlukan untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan reproduksi yang meningkatkan kualitas, mengurangi angka kesakitan dan kematian terkait reproduksi, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengembangkan epidemiologi reproduksi adalah perlunya meningkatkan pendidikan dan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi kepada masyarakat, terutama dalam hal pencegahan penyakit menular seksual dan deteksi dini kanker serviks.
Selain itu, akses yang lebih luas terhadap layanan screening dan perawatan kesehatan reproduksi harus diperkuat, terutama di daerah yang kurang dilayani. Penelitian lebih lanjut mengenai faktor risiko dan distribusi penyakit reproduksi juga sangat penting untuk merancang kebijakan dan program yang lebih efektif. Terakhir, penting untuk mempromosikan kerjasama antar sektor dalam mengintegrasikan program kesehatan reproduksi dalam kebijakan pembangunan yang lebih luas. Dengan memahami dan mengatasi isu-isu dalam epidemiologi reproduksi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendidikan, penelitian, dan pengelolaan yang lebih baik, kita dapat memitigasi dampak penyakit reproduksi dan memastikan akses yang adil terhadap perawatan kesehatan reproduksi sehingga setiap orang dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.